Orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ini baru ya datang ya. Kok jawabannya ngaco? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Nggak pernah ada pelajaran itu di sini. Harusnya tiap mikir jadi gitu. Jangan ngarang ya Bu ya. Sederhananya begini, pengajian ini membahas tentang karunia Allah. Waktu di sini yakin, kenapa keluar jadi nggak yakin lagi? Waktu di sini yakin nih rezeki itu Allah yang bagi, bahwa setiap kali kita menolong orang pasti dilihat Allah dan kembali ke kita. Tapi pas ke bawah tetap nawar. Padahal yang dibeli tukang bandros, untungnya cuma sedikit. Kenapa jadi kurang yakin? Ini seperti cahaya nih. Ilmu itu cahaya, tapi tidak mempan ketika hati kita memang sangat banyak kecintaan lain di hati kita selain ingin jadi dekat dengan Allah. Itulah sebabnya pernah dibahas kenapa di majelis ilmu banyak yang datang tapi perubahannya itu sedikit, tidak sebanding. Karena itu tuh melepas yang ada di hatinya tuh susah, megang saja. Kalau udah sebel ke seseorang, sebel dipegang terus. Jadi hatinya tuh penuh oleh kesebelan, tersebeli, penyebalan, tersebal-sebal. Oh iya, berapa banyak orang yang kalau tidak suka ke seseorang, hatinya penuh oleh ketidaksukaan. Sebel ke tetangga, itu saja yang dipikir. Tidak lepas, senang ke sesuatu tidak lepas. Kalau di Darut Tauhid sekarang sedang tren sepeda. Jadi di mana-mana tuh kelihatan wajah tuh seperti sepeda. Lihat pedaan kalau pakai roda bagus. Sepeda lagi. Makin penuh oleh sepeda, tidak nyambung ke Allahnya. Ilmu yang banyak dalam pengajian tidak akan masuk tuh ke hati. Karena memang hatinya sudah keburu dipenuhi dan tidak mau lepas. Baik senang maupun sebel. Makanya harusnya lepaslah. Hati ini haknya Allah. Bukan tidak boleh mencintai, bukan tidak boleh menyukai, tapi jangan megang, jangan lengket. Ingat teori mikrofon ini mikrofon bagus nih, mahal, lihat warnanya aja, ya, bagus, mahal, saya suka, manfaat, tapi tetap mikrofon ini saya tidak mau melekat di tangan saya. Sebab kalau melekat repot. Apalagi melekat di bibir saya. Ada waktunya dipegang, ada waktunya disimpan, benar? Nah itu dia, kalau melekat terus di hati, nempel, lengket, tidak lepas-lepas. Nah Allah yang maha tahu hati kita lengket dengan sesuatu, tidak bisa kita punya nikmatnya yakin ke Allah. Harus belajar melepas lengketnya di hati dengan apapun, siapapun. Karena Allah cemburu. Gitu. Biasa saja. Dunia berikut isinya tidak boleh. Termasuk pendamping hidup, cinta boleh, tapi tidak boleh mendominasi terus-terusan di hati. Udah tidak ada bahagianya, gelisah. Saudara cinta ke istri, cinta ke suami, cinta ke anak, boleh, karena yang menciptakannya Allah. Tapi kalau sudah mendominasi sehingga Allahnya kalah oleh yang diingat itu, jadi masalah. Tidak boleh ada yang mengalahkan Allah di hati kita. Ingat sesuatu, langsung ingat siapa? Allah.
Ingat definisi stres ala kita apa? Orang stres tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ini baru ya datang ya. Kok jawabannya ngaco? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Nggak pernah ada pelajaran itu di sini. Harusnya tiap mikir jadi gitu. Jangan ngarang ya Bu ya. Tiap mikir apapun harus jadi zikir. Karena apapun pasti milik Allah, pasti dalam kekuasaan Allah, pasti takluk kepada kehendak Allah. Apapun, siapapun. Itu, ayo mulai. Jangan suka ngedelay, ingat ke Allah. Pokoknya kalau sudah tidak nyaman, udah nggak enak. Nah ini Allah nih. Hati kita tuh dibulak-baliknya oleh Allah. Huwaladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi Allah kan maha tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan wa asiru qaulakum, kata-katamu, atau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dalam surat Al-Hadid ayat 5, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Loh, lanjutnya wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi Allah tahu hati kita lagi diisi oleh apa, siapa yang memenuhi. Kita pasti mikir, pasti punya keinginan, pasti punya harapan, dan segera ke Allah. Ingin sesuatu ke Allah, karena pemilik yang kita inginkan pasti Allah, dan terjadinya ketemu dengan kita yang kita inginkan dengan izin Allah. Dan yang terbaik itu yang paling tahu hanyalah Allah. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Makanya yang paling penting kita minta ke Allah dipilihkan yang terbaik. Bukan yang terbaik menurut kita, yang penting yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, Allah tahu, engkau tidak tahu. Makanya jangan digigit anjing baik buruk Bu? Digigit anjing baik buruk? Sok tahu ya. Berapa banyak orang yang ketemu jodohnya sesudah digigit anjing. Digigit anjing itu bisa jadi bagian dari terkabulnya doa. Makanya jangan buruk sangka kepada yang tidak sesuai harapan ya. Nah begitulah hadirin. Pokoknya jangan kelamaan mikir kecuali nyambung ke Allah. Apapun. Sakit, gimana kalau sakit? Sekarang sakit. Ini kemarin ada jerawat di sini. Udah nggak usah lihat jerawat saya kok. Mata ke jerawat, hati ke obat jerawat lagi, ke Allah.
mata ke jerawat, hati harus ke Allah. Karena ini wajah milik, wajah ciptaan, wajah ini dalam kekuasaan terserah Allah. Tahu yang bikin. Pernah di ujung hidung, aduh ya Allah kayak nggak ada lagi tempat gitu. Tapi dah harus ridho sesuka Allah. Tahu di sini pasti ada maksudnya Allah nyimpen ini di sini. Mungkin kurang bersih, mungkin kebanyakan makan lemak, mungkin kurang olahraga. Evaluasi apa yang Allah inginkan nyimpen jerawat di sini.